Menurut temuan ilmiah, Bumi menerima energi surya sebesar 175.000 terawatt atau kurang lebih 10.000 kali lebih banyak daripada listrik yang digunakan oleh seluruh penduduk dunia. Hal ini membuktikan bahwa matahari merupakan sumber energi paling banyak dan nantinya akan menjadi sumber energi yang utama di antara sumber-sumber energi lainnya. Untuk itulah, para ilmuwan dan insinyur menciptakan panel surya, serta berinovasi untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan dalam proses pembuatan panel surya ini, tidak semudah yang kita bayangkan karena harus melalui beberapa tahapan yang panjang. Berikut ini adalah proses singkat pembuatan panel surya. Silikon merupakan material yang bersifat semikonduktor yang merupakan elemen kedua paling banyak ditemukan di bumi. Silikon ditemukan bersenyawa dengan unsur lain membentuk mineral. Selain ditemukan dalam bentuk mineral, senyawa silikon dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, seperti pasir kuarsa dan berbagai jenis batu-batuan. Silikon merupakan komponen utama dari kaca, semen, keramik, dan sebagian besar perangkat semikonduktor. Kemudian panel surya untuk mengubah cahaya sinar matahari menjadi energi listrik. Panel surya terbuat dari photovoltaic cell yang berukuran kecil-kecil dan pada umumnya terbuat dari silikon. Panel surya memiliki dua lapisan semikonduktor yaitu positif dan negatif. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik searah, sehingga diperlukan inverter sebelum dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Panel surya terbagi dalam dua jenis, yaitu panel surya monokristalin dan panel surya polikristalin. Pada panel polikristalin, memiliki warna bintik-bintik biru dan memiliki corak seperti papan partikel. Sedangkan pada panel monokristalin, berwarna hitam atau biru yang sangat tua. Panel monokristalin dibuat dari silikon ingot kerucut yang kemudian dipotong menjadi lempengan-lempengan tipis yang disebut dengan wafer. Untuk membuat ingot tersebut, material silikon dilelehkan sampai suhu 1400 derajat Celcius, kemudian biji kristal diturunkan ke dalam lelehan silikon. Setelah itu, secara perlahan, biji kristal akan ditarik ke atas sambil berputar sampai membentuk lingkaran kerucut. Bentuk kerucut tersebut akan dibentuk menjadi persegi agar lebih efisien ketika nantinya akan dipasang pada modul. Setelah itu, nantinya akan dipotong menjadi lempengan-lempengan tipis yang disebut dengan wafer. Dan karena dibentuk dari lingkaran, ada banyak material yang terbuang saat dipotong menjadi bentuk persegi. Dan oleh karena itulah, pada sudut panel surya monokristalin memiliki banyak lingkaran-lingkaran yang berfungsi untuk meminimalkan material yang terbuang. Penggunaan antara panel surya berjenis monokristalin maupun polikristalin tergantung dari faktor geografis wilayah. Jika pada wilayah dengan curah hujan yang cukup tinggi, panel monokristalin memiliki efisiensi tinggi saat cuaca mendung. Sedangkan pada wilayah yang memiliki curah hujan rendah, pemakaian polikristalin lebih efisien dibandingkan monokristalin. Namun meski begitu, panel monokristalin memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibanding panel surya polikristalin. Oleh karena itulah, panel surya polikristalin lebih banyak digunakan pada sistem panel surya. Di samping itu, perbedaan keduanya juga tidak terlalu signifikan. Kemudian, dalam memproduksi modul polikristalin, ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah menyediakan material mentahnya berupa silikon ultramurni yang didatangkan dari supplier internasional. Untuk menghasilkan multikristalin ingot, material silikon tadi dimasukkan ke dalam crucible atau wadah yang dapat menahan suhu tinggi. Setelah itu, crucible dimasukkan ke dalam furnace atau tungku, kemudian silikon dilelehkan pada suhu lebih dari 1400 derajat Celcius. Dan setelah 20 jam, silikon di dalam tungku akan meleleh menjadi molten silikon. Ketika molten silikon sudah dingin, bentuk molten silikon tersebut akan berubah menjadi balok dan menjadi multikristalin ingot block.
Selanjutnya, untuk membuat multi-kristalin wafer, ingot dipotong menjadi beberapa bagian berbentuk balok-balok kecil dalam ukuran yang telah ditentukan. Dan pemotongan tersebut menggunakan gergaji kawat dengan teknik pemotongan presisi tinggi. Nantinya, balok tersebut akan dipotong lagi menjadi lempengan tipis atau wafer yang memiliki ukuran dengan ketebalan 0,2 mm. Proses selanjutnya, wafer masuk ke dalam proses cleaning atau pembersihan yang bertujuan untuk membersihkan serpian-serpian yang menempel akibat proses sebelumnya. Setelah dibersihkan, wafer-wafer tersebut dilakukan pengujian yang ketat untuk melihat kualitasnya. Lalu pada tahap berikutnya adalah proses surface treatment, yakni wafer ditempatkan ke dalam bak dengan berbagai jenis cairan untuk proses pembersihan hingga pembilasan. Selanjutnya, wafer akan dikeringkan menggunakan udara panas. Panel surya memiliki banyak lapisan di dalamnya, di antaranya adalah lapisan semikonduktor positif dan negatif. Untuk itulah wafer tersebut kemudian dimasukkan di dalam tungku difusi dengan suhu antara 800 sampai 900 derajat Celcius menggunakan gas fosfor. Di dalam tungku, atom fosfor menyebar ke permukaan wafer sehingga berubah dari muatan positif menjadi muatan negatif yang kemudian menjadi sel. Setelah itu, untuk mengurangi refleksivitas sel tersebut, sel ini kemudian dilapisi dengan silikon nitrida sehingga berubah warnanya menjadi berwarna biru. Selanjutnya pada sel, dibuat kontak dengan cara dilakukan proses pencetakan menggunakan pasta silver, yang mana kontak ini berfungsi sebagai konduktor saat listrik dihasilkan oleh sel. Setelah itu, kontak pada sel dibakar pada firing furnace pada suhu tinggi yang menyebabkan pasta silver tersebut tertanam pada permukaan lapisan silikon. Dan kemudian sel-sel tersebut disortir berdasarkan tingkat efisiensi dan kriteria optiknya. Ketika selesai disortir, tahap selanjutnya adalah proses perakitan modul, yaitu dengan merangkai beberapa sel menjadi satu konfigurasi listrik yang diinginkan. Pada proses ini, sel dirangkai dengan kaca, kemudian EVA atau etilen vinil asetat, dan backsheet atau lembar insulasi. Modul tersebut kemudian dilaminasi pada mesin vakum dan di-curing menggunakan panas. Selanjutnya, modul diberi frame atau rangka aluminium, serta diberi junction box atau kotak sambungan. Setelah selesai, modul-modul ini dilakukan serangkaian pengujian untuk melihat kualitasnya sebelum dikemas. Pengujian-pengujian tersebut meliputi tes menggunakan kamera inframerah untuk melihat keretakan-keretakan pada sel. Kemudian tes lainnya yaitu mechanical loading yang berfungsi mengetahui tingkat ketahanan modul pada kondisi yang sangat ekstrim, lalu heavy impact test di mana modul tersebut diberi tekanan yang kuat untuk melihat daya tahannya. Dan selain tes tersebut, masih banyak lagi tes yang dilakukan. Ketika modul lolos pengujian tersebut, nantinya kemudian akan dikemas pada kemasan yang khusus yang berguna melindungi modul saat akan dikirim ke konsumen.